Untuk memulai acara bagian ini, acara sederhana pada masa pertengahan 2023 dipersilakan kepada perwakilan dari Pegetus untuk menyalakan lilin di atas kuda. Terima kasih Pak atas perwakilan yang dihadiri oleh Petrus. Selanjutnya adalah penyalaan diri oleh Ibu Sangga kepada kemudian Ibu Sangga menyalakan diri di bawahnya yang akan berikut. Silakan bersihkan dan di bawah. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudari agama yang berbahagia, marilah kita memulai kebajikan pada hari ini dengan memohon perlindungan terhadap perilaku dan juga pembacaan Pancasila. Marilah kita membacakan anak-anak di sarana Pancasila secara bersama-sama. Marilah kita ikuti baik dan diperbaiki apa yang saya katakan. Okasa ahang bante. Okasa ahang bante. Tisaranena sading Pancasila damang yajami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi okasa ahang bante tisaranena sading Pancasilang yajami anugahang katawa silang deta me bante tatiyampi okasa ahang bante tisaranena sading
ลัง ธัมมังยาจามิ ธัมมังยาจามิ อนุกหัง อนุกหัง กาตวะ ศีลัง ศีลัง เดตาเมบันเด นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิ สังฆังสารนังกัจฉามิ ดุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ดุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ดุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ตาติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ตาติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ตาติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ อามาบันเด ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาดินาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุเมจาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวร
เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อามาบันเดสาธุสาธุสาธุ Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante yang telah memberikan bimbingan permohonan perlindungan kepada kegiatan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha dan juga perlindungan pada Pancasila. Selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, Yang Mulia para Bhikkhu Sangha akan membacakan parita suci. Kita membacakan Aradhana parita secara bersama-sama. Vipati bahaya sabba sampati siddhya sabba buddha vinasaya paritang brutamanggalang vipati pati bahaya sabba sampati siddhya sabba dhammaya vinasaya paritang brutamanggalang vipati pati bahaya sabba sampati siddhya sabba yoga vinasaya paritang brutamanggalang. Bapak Ibu dapat mengikuti baik demi terbaik apa yang disampaikan untuk menolak mara bahaya, untuk memperoleh rezeki, untuk melenyapkan semua duka, Sudilah membacakan parita perlindungan, untuk menolak mara bahaya, untuk memperoleh rezeki, untuk melenyapkan semua rasa takut, Sudilah membacakan parita perlindungan, untuk menolak mara bahaya, untuk memperoleh rezeki, untuk melenyapkan semua penyakit, Sudilah membacakan parita perlindungan,
สิหรตเตจันตริเกวิมาเนวิเรระเทจะกามิกรุวนาหานิเตหาวัตุมหิเกเตภูมาจายันโตเทวาชาลาภาลาเวสเมยะถาทันทามนาคาอิทันตาสันติเกยังมุนิวราวาจนังตาทาวเมสุนันโตธรรมสวนาคาโลอายัมภะสันตาธรรมสวนาคาโลอายัมภะสันตาธรรมสวนาคาโลอายัมภะสันตา ตัมยาพุทธัสสะภะคะวะโตปะปะนะมะกะรังกะโรมาสุเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อภิธรรมเมยะนะโรสัพพัญโยทุกขปัปปะตะนะโสมะมายาปะตะนะนิพยาสวัสดิ์ปัปปะตะนิโสมะโอตุสัพเพวิมานิโนเยตัมมะตะนะเมหิสัมมาสัมพุทธสัมปะทาสาเมเนวานุโมทันตุสัมมาสัมพุทธสิทธิยานานันตะนะโมสัพพายะเตนะนะนะโมสัพพะนาภาวันนาวินาโหตุตัสสะโตเทวตาสัทธาสาเวมุตตาพลังปัญจปัจเจอานันตยัสสะละอานาหัตถานันตเจเกนะตาคะมันนามิสัพพะโสภาวะโตสัพพะมัปปะนะอาตังโตสัพพะเทวตาอาปะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวัตุเตภาวะโตสัพพะมัปปะนะอาตังโตสัพพะเทวตาอาปะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวัตุเตภาวะโตสัพพะมัจจานะอาตังโตสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต สาธุสาธุสาธุ Baik, selanjutnya mungkin dari saya berusaha untuk baca doa untuk pembacaan doa selanjutnya Bapak Ibu saudara saudara yang berbahagia, setelah para pengurus sangga membacakan parita suci, marilah kita memohon untuk mendengarkan dalam desana yang pada hari ini akan dibawakan oleh Yang Mulia Ibu Dhamma Buddha Thera. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama membacakan Haryana dan secara bersama-sama. Ya loka dipati sahampati katanjariya diwara ayacata Santi Yasata Paraja Prajatika Desetu Damang Anukampi Mang Pajang Bapak Ibu dapat mengikuti baik dan beribadah. Brahma Sahapati, Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, penguasa dunia ini, merangkapkan kedua tangannya, beranjali dan memohon ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Alena dhamma sahaja, alena dhamma sawana, etam mangalam utama.
Saya sering berbuat baik, ya, sering melakukan hal-hal yang baik, tapi nggak kayak hari. Ya. Karena kalau kita begitu terus saya berbuat baik, tapi nggak kayak saya. Ya, mungkin di bawah. Kalau saya budayanya nggak betul ya. Kenapa ya sesuatu yang keliru. Nah, sebelum saya membahas bagaimana cara berbuat baik yang benar, dan selanjutnya, kalau seandainya Bapak itu ya sudah jadi orang kaya, ya, sudah punya harta, lantas harta ini mau dipakai buat apa? Ya, kalau sudah punya sekarang sudah punya duit, jadi adalah sudah punya harta. Nah, kalau sudah punya harta, hartanya mau digunakan untuk apa? Nah, jalan-jalan keliling dunia ya. Ada lagi yang lain apa? Kalau sudah punya duit banyak, saya mau pakai buat ini buat itu. Gimana kalau sudah punya duit? Kalau sudah punya duit, mau bikin apa sih? Ya, kalau ini yang ibu-ibu, mostly ibu-ibu ya, mungkin skincare gitu ya, atau mungkin mobilitas, ya, apalagi. Kalau kita punya uang apa? Nah, itu makanya kalau kita belajar law of attraction ya, hukum tentang sebab akibat ya, bagaimana pikiran kita menciptakan sesuatu. Nah, ini kita belum kepikiran gitu. Makanya orang punya kadang-kadang ya. Kalau sudah kepikiran baru datangkan. Coba gini, kalau kita belum berpikir, oh saya mau kuliah nanti, akan sampai hari itu kan? Ya kan, nanti kuliah juga hal-hal makanya di hukum ya, sebab akibat law of attraction itu kita mesti berpikir ya, kira-kira apa yang akan terjadi di dalam hidupnya kita, termasuk di sini kalau kita punya harta lagi ya, nanti kita mungkin apa ya, kira-kira mungkin apa itu ya. Nah yang kedua adalah Sang Buddha bilang di dalam didikan dan surga, kalau ya orang-orang itu sudah punya harta, biasanya harta itu akan digunakan ya, mungkin untuk sekolah ya kan, mungkin untuk beli rumah, mungkin untuk bayar utang ya, mungkin untuk jadi jaminan dan seterusnya ya. Jadi kalau orang sudah punya uang atau harta, namun Sang Buddha bilang juga di situ bahwa harta duniawi ini bisa saja hilang ya. Mau dikasih contoh nggak hilangnya bagaimana ya? Hilangnya bagaimana? Yang tadi hilangnya ya, kalau skincare kebanyakan hilang ya, kalau jalan-jalan kebanyakan hilang ya, kalau beli apa mungkin barang-barang yang tidak berguna yang terlalu mewah juga hilang ya. Kadang-kadang hilang juga karena apa? Karena disebutkan diambil ya, diambil oleh naga kalau dalam teks ya, naga dan laba atau yaksa. Tetapi itu dalam teks 2500 tahun yang lalu. Kalau sekarang hilangnya bagaimana? Ya, mungkin di hacker ya kan, mungkin kita lupa simpan di mana, atau mungkin kita punya kartu atau itu diambil orang. Nah ini bisa menyebabkan harta kita hilang ya. Nah jadi kalau kita kasih kesimpulan sekarang, harta yang ada kita cari ini, harta duniawi yang kita kumpulkan, semuanya tidak kekal, semuanya akan berubah ya.
Misalnya contoh teman-teman yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, mungkin dari sekian juta orang itu ada yang baru beli rumah. Mungkin dari mereka ada yang baru dapat mobil, yang ada yang baru beli mobil. Mungkin anak-anaknya baru sekolah, tetapi semuanya itu hilang dalam hitungan ya 1 bulan sampai hilang semua. Jadi inilah harta yang disimpan kadang-kadang itu bisa hilang. Kalau karma baiknya sudah habis, maka ini semua akan lenyap. Ya, ini semua akan lenyap. Bisa nggak bantai lenyap? Bisa ya. Waktu COVID kelihatan kan siapa yang lenyap, siapa yang bangkit, siapa yang bertahan. Itu. Kalau simpanan karma baiknya habis, maka semua akan hilang. Ya, jadi bagaimana menyimpan harta yang baik menurut Sang Buddha? Nah, menyimpan harta yang baik ini ada 4. Ya, Sang Buddha bilang ada 4. Yang pertama adalah gemar berdana. Ya, obatnya UUD ya, ujung-ujungnya dana. Tetapi gemar berdana di sini bukan harus berupa uang, bukan. Ya, bukan harus berupa barang, bukan. Lumpo Ben waktu Bantai 2013 saat beliau masih hidup, ya, kita pernah pergi ke beliau Namaskara. Beliau cuma bilang begini, udah gak usah kasih banyak-banyak seperti ini, ya. Gak usah kasih banyak-banyak seperti ini. Terus bingung kan obat-obat. Lumpo bilang, dengan kalian tersenyum aja itu sudah berbuat baik, itu sudah berdana, yang itu sudah memberi. Nah, ini contoh ya. Yang pertama. Yang kedua, kita memberikan salam, ya. Itu sudah berdana. Ya, itu sudah memberi kan. Kita sudah memberi. Nah, kemudian juga memberi apa? Berupa tenaga, ya, berupa tenaga, berupa waktu. Biasanya kalau di wihara ada ibu-ibu, mereka tim doa. Seperti orang sakit, orang meninggal, ini berdana waktu, berdana tenaga. Ya, kemudian berdana apa lagi? Berdana abaya atau keselamatan. Seperti contohnya kita berdana darah, donor darah, itu berdana. Ya, jadi yang ada di dalam tubuh kita itu sudah berdana. Ya, belum ketika Anda misalnya bantu-bantu, ya, bantu-bantu kegiatan seperti tadi lagi bantu-bantu beres-beres. Nah, itu berdana waktu, berdana tenaga. Nah, kemudian berdana abaya lainnya apa? Nah, ini sudah pakai materi, misalnya vaksin, ya kan? Itu sudah berdana. Berdana keselamatan. Orang sakit nggak punya uang, kita beliin obatnya, itu berdana. Ya, jadi ini contoh berdana. Kepada siapa dana ini diberikan? Sang Buddha bilang kepada wihara, kepada sangga, kepada tamu, kepada orang tua, kepada raja, atau sekarang kita bilang pemerintah. Ya, kepada wihara, Bapak Ibu sudah tahu. Kepada sangha, kenapa harus sangha? Karena sangha mewakili Sang Buddha. Ya, dulu waktu kehidupan ketika Sang Buddha masih hidup, ya, Mahapajapati Gotami, ibu tiri dari Sang Buddha, membuatkan jubah, buat dengan tangan sendiri. Kemudian di hari Kartina seperti ini, beliau mempersembahkan jubah ini kepada Sang Buddha. Dan beliau bilang, jubah ini yang pakai hanya Sang Buddha, yang lain tidak boleh pakai. Ya kan? Karena kenapa? Jubah ini saya buat susah-susah, ya. Coba bayangkan ya, ibu-ibu bikin jubah seperti ini, bisa nggak? Ya, kalau ada nyulam pun mungkin berapa bulan baru selesai ya. Apalagi seperti jubah yang ini. Ini panjangnya tinggi ya, sekitar minimal 2 meter, lebar 3 meter. Nah itu, ya.
tidak terima jubah itu, lantas Sang Buddha kasih penjelasan kenapa harus sangha yang terima, ya, karena di dalam sangha semua yang ada sedang berlatih, ya, sedang berlatih. Berlatih apa? Mengurangi loba, dosa, dan moha. Nah, ini sedang berlatih. Jadi kalau semua orang hanya memberikan kepada Sang Buddha, ya kan, nanti kalau Sang Buddha sudah nggak ada lagi yang membantu anggota sangha. Ya, sedangkan semua anggota sangha belum suci untuk di masa mendatang. Oleh karena itulah Sang Buddha bilang, berdanalah kepada sangha. Jadi sangha yang dimaksud adalah semua anggota sangha, ya. Nah, ini berdanalah kepada sangha. Nah, ketika Anda berdana kepada sangha, itu berarti kita berdana kepada semua sangha, ya. Kalau misalnya kita berdana kepada pribadi, kadang-kadang kita bisa melihat plus minusnya, kan, plus minus daripada rantai-rantai pribadi. Nah, tetapi kalau kita berdana kepada semua, maka kesempurnaan itu bisa kelihatan, ya, kelihatan. Nah, jadi ini contoh kenapa kita berdana kepada sangha. Nah, yang kedua, dari tingkatan-tingkatan berdana, ya. Tingkatan-tingkatan berdana itu ada banyak, ya. Contoh, Sang Buddha di situ menjelaskan, boleh nggak nanti kita berdana kepada hewan? Bisa nggak? Bisa. Sang Buddha melarang kita berdana kepada hewan. Karma baik, kalau Anda berdana sama hewan apa? Kira-kira kalau Anda suka memberi makanan kepada hewan, misalnya kita punya di tetangga punya guguk, misalnya anjing, ya. Setiap Anda lewat, Anda digonggong. Kemudian Anda, oh ya, saya mau berdana, kasih dia makanan setiap hari. Kira-kira Anda lewat setelah 1 minggu, Anda memberikan makanan, masih gonggong nggak? Enggak. Itu contoh hasil daripada Anda berdana kepada hewan. Berarti kalau saya mau berdana sama preman, boleh nggak? Preman, boleh nggak? Boleh. Hasilnya bagaimana? Misalnya ketika nanti Anda lagi ke luar kota, luar negeri, ya, rumah Anda kosong, kemudian ada perampok mau datang, preman ini pasang badan, rumah yang itu bos saya, jangan ini, ya, karena dia suka memberikan saya dana. Itu yang samping boleh ambil itu aja. Nah, itu contoh bagaimana hasil daripada perbuatan baik ini, ya. Kemudian berdana kepada satu orang yang mencapai sotapanna, ya, hasilnya ada sotapanna, sakadagami, anagami, dan arahat. Terakhir berdana kepada Sang Buddha. Nah, lebih tinggi dari berdana kepada Sang Buddha adalah berdana kepada sangha, ya. Nah, oleh karena itulah biasanya umat akan sudah berpikir bahwa ketika dia memberi, ya, dia sudah memberikan kepada sangha, ya. Kemudian dari tingkat pemberian, nah, tingkat pemberian itu banyak, jenis pemberian itu banyak. Yang ada berdana, kita bilang istilahnya tawara dana yang bisa panjang pemanfaatannya, seperti misalnya pembangunan wihara, pembangunan putih, ya, ini adalah dana yang sifatnya panjang. Kenapa? Selama ada tempat ini, maka selama itu pula kebaikan kita ada, ya. Contoh misalnya mereka-mereka yang berdana wihara awal-awal di sini di mana? Dhamacakka misalnya, ya. Yang orang yang berdana mungkin banyak sudah tidak ada, tetapi hasil daripada dia berdana sampai hari ini orang bisa kebaktian, ya kan, orang bisa berbuat baik. Nah, itu jadi inilah hasil yang kita bilang jangka panjang, ya. Yang jangka pendek bagaimana? Ada juga, misalnya ada dana makanan, itu jangka pendek, kan, ada dana hari ini juga selesai. Nah, itu, ya. Kemudian berdanalah dengan melihat manfaat, ya.
Contoh, tentunya kalau kita berdana kepada anggota sangka, Anda nggak memberikan kita sisir, ya kan? Karena anggota sangka nggak pakai sisir, ini contoh. Yang kita memberikan ini apakah bermanfaat atau tidak? Nah, itu, ya. Kemarin nonton di apa? Yang ini kasus yang kopi muncul lagi sekarang kan? Berdana nggak itu? Berdana kopi, ya, tetapi dicampur yang lain, ya, sampai masuk berita, ya, itu contoh. Nah, jadi apakah dana kita itu bermanfaat? Kita mesti lihat siapa penerimanya dan apakah ketika digunakan ini akan bermanfaat. Misalnya kita berdana kasih ke pengemis, boleh nggak? Boleh, tapi bermanfaat nggak? Ya mungkin kalau kita kasih makanan bermanfaat langsung, ya, tapi kalau nggak kasih, nah dia nanti jadi akan malas bekerja dan seterusnya. Ini contoh. Jadi kita dalam hal ini saat kita berdana kita harus punya yang namanya kebijaksanaan, ya, punya kebijaksanaan. Nah, berikutnya, setelah Anda paham benar tentang berdana, jadi kalau Anda sudah berdana, Anda berarti sudah melepas, ya, sudah nggak boleh ingat lagi. Di dalam Anggutara Nikaya disebutkan ada 3 hal dalam berdana. 3 hal ini apa? Dari sisi Bapak Ibu, ya. Sebelum Anda berdana, Anda sudah harus bahagia. Sudah bahagia belum dari rumah? Nah, setelah memberi, saat memberi harus bahagia. Dan setelah memberi harus bahagia. Ya, benar ya. Ya harus paham. Jangan kalau kayak di wihara yang lain, misalnya dana makan, saat sebelum memberi sudah bahagia. Oh, hari ini mau kasih Bante nasi goreng. Saat memberi bahagia. Oh, Bante sudah menerima nasi goreng saya. Setelah memberi, lihat-lihat, aduh nasi goreng saya nggak dimakan. Itu, ya. Jadi kalau kayak begitu belum sempurna. Ya, jadi kalau sudah kasih, udah lepas, ya. Seperti kemarin yang ikut ke India, ya. Kalau sebelum berdana kita anggap kita yang mau begini, ya. Sebelumnya sudah pikir, betul nggak? Tapi setelah melepas masih ingat lagi nggak? Sudah nggak ingat, itu sudah selesai. Itu berdana, ya. Itu contoh bagaimana kita melepas. Nah, ini adalah bibit dari Bapak Ibu selaku donor, ya, selaku pemberi. Nah, ladangnya pada orang yang kita akan kasih, Anda juga harus lihat ladangnya. Ya, ladangnya ini apa? Kata Sang Buddha, ladang yang baik itu adalah mereka yang sudah bebas dari loba, dosa dan moha, yaitu para arahat dan para bodhisattva. Tetapi zaman sekarang untuk mendapatkan kriteria yang seperti itu sangat susah. Makanya standarnya diturunin, dibilang bahwa mereka yang sedang berlatih. Mereka yang sedang berlatih ini akan berlatih mengurangi loba, dosa dan moha, yaitu kepada sangha. Nah, sangha sini adalah ada 2 juga. Sangha yang monastik, ya, seperti kita monastik, para biku, bikuni, ya. Sangha yang non monastik, yaitu upasaka dan upasika. Itu juga kita bisa memberi persembahan. Di zaman Sang Buddha, umat biasa juga bisa mencapai kesucian, ya. Bisa, ya. Jadi sesama teman di wihara jangan berantem, ya kan? Itu upasaka upasika. Itu termasuk sangha, ya. Dia bisa menerima persembahan yang kita. Itu contoh, ya. Nah, setelah kita paham perdana, yang kedua yaitu moralitas. Ya, moralitas ini ada 5. Tadi Anda sudah permohonan kepada Bante, yaitu menghindari pembunuhan, kemudian mencuri, asusila, usaha berbohong, dan minum minuman keras. Ya, Bante rasa semua ini sudah paham. Ya, tidak membunuh. Ya, Anda bayangkan kalau semua orang seperti Anda tidak membunuh,
Ya, kira-kira dunia ini aman kan? Aman, ya. Mungkin toko Baygon bisa tutup, ya kan? Nggak ada yang kumpul gimana pakai, betul nggak? Aman dunia, aman, nggak ada yang meninggal, ya. Nah, yang kedua, tidak mencuri, ya. Kalau tadi mengambil nyawa, ini berarti kita melatih cinta kasih. Karena Sang Buddha mengajarkan kita untuk menjadi seorang arahat atau sama Sang Buddha atau bodhisattva. Yang paling penting di sini adalah cinta kasih. Nah, jadi sila pertama ini memastikan kita mengembangkan, mempraktekkan cinta kasih. Sila yang pertama, ya. Sila yang kedua, menghargai barang atau milik orang lain. Jadi kita tidak mengambil. Mau nggak kalau barang kita hilang? Ya, kalau kita hilang barang bagaimana? Sedih, nggak bisa tidur 1 bulan, ya. Tuh siapa yang ambil barang saya? Apa di mana? Nah, jadi ketika kita paham mengenai kalau orang yang kehilangan dia akan menderita, maka kita juga tidak melakukan pencurian, ya. Yang ketiga, tidak melakukan tindakan asusila, ya. Yang keempat, bohong, ya, fitnah, gosip, berkata-kata kasar. Yang kelima, tidak minum minuman keras, ya. Contohnya apa? Minum minuman keras, ya. Contohnya apa? Minuman keras. Nancap tikus, wine, ya, alkohol, ini minuman keras, ya. Kalau kemarin Bante di sekolah, Bante setiap hari ke sekolah, setiap hari. Bante tanya, siapa yang tahu minuman keras itu apa? Wah, anak-anak pintar sekarang. Bante minuman yang keras itu es batu. Ya, memang keras yang bisa diminum kan. Nah, itu belum sampai itu ya, alkoholnya dia belum sampai. Jadi minuman keras ini apa? Es batu. Oh iya. Nah, itu contoh, ya. Jadi minuman-minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, yang membuat kita ketagihan. Nah, ini yang harus kita hindari, ya. Kenapa kita harus menghindari yang punya ketagihan? Karena yang ketiga, Sang Buddha bilang kepada kita mengurangi nafsu. Kita terlahir sebagai manusia, kita terlahir di alam samsara ini karena yang ketiga ini, yaitu nafsu, tanha, keinginan. Karena keinginan kita menyebabkan kelahiran, ya. Susah kan jadi manusia? Susah kan? Mesti sekolah, belajar, ya kan? Susah. Mesti kerja, ya. Oleh karena itulah, kalau nggak mau susah, tanhanya di stop. Kalau nggak ada tanha, berarti nggak ada kelahiran berikutnya, ya. Itu. Nah, bagaimana cara mengurangi nafsu? Ini Sang Buddha ajarkan kepada kita, ya. Bagaimana agar mengurangi keinginan? Kalau Anda bisa menguasai nomor 1 dan nomor 2 yang tadi, otomatis keinginan kita bisa berkurang, nafsu kita bisa berkurang. Nafsu itu macam-macam, ya. Yang paling sering sama Bante saya mau turun berat badan, ya, tapi saya masih suka makan, bagaimana? Nah, itu. Nah, bingung kan? Mau turun berat badan tapi apa masih mau makan, gimana? Nah, itu contoh, ya. Jadi ketika kita memahami nafsu kita bisa turunkan. Nah, itulah kita bisa mencapai kebahagiaan. Salah satu contoh adalah Anda bersyukur, ya. Kalau Anda bersyukur, otomatis nafsu keinginan ini akan berkurang. Bersyukur dengan apa? Apa yang kita punya, ya. Yang punya anak bersyukur, oh untung saya punya anak, ya kan. Walaupun anaknya nakal, bersyukur punya anak, ya kan. Kalau Bante bersyukurnya kebalik. Kalau umat laporan, atau Bante anak saya nakal, saya bersyukur nggak punya anak, ya gitu. Tapi kalau Anda yang sudah terlanjur
terlanjur punya ya sudah. Oh bersyukur saya punya anak, Bante nggak punya, gitu kan? Itu contoh bersyukur, ya kan? Contoh bersyukur berikutnya, kalau Anda lagi bad mood ya, Anda lagi dalam keadaan nggak senang atau apa, nggak bersyukur gitu, Anda pergi ke cermin, ya, kemudian Anda pegang rambut Anda. Oh, saya ada rambut, Bante nggak ada, saya bersyukur. Udah bersyukur. Gampang kan? Gampang kan? Sesusah-susahnya Anda punya makanan, ya kan? Tetapi Anda nggak perlu mengemis, ya kan? Walaupun Anda cuma bisa makan misalnya maaf Indomie, tetapi dengan Indomie itu Anda dapatkan dengan hasil jerih sendiri, betul nggak? Nggak perlu mengemis. Kalau para Bante setiap pagi mengemis, pindah patah itu artinya apa? Coba artinya apa? Pindah patah itu artinya apa? Itu namanya kalau bahasa Inggrisnya arm walls. Ini pergi meminta makanan, itu artinya. Ya, jadi Anda berpikir, betul sesusah-susahnya saya, walaupun di meja cuma nasi sama telur, setidaknya saya tidak pergi mengemis untuk mendapatkan makanan. Bante setiap hari gantian pergi pindah patah setiap hari, ya. Jadi kalau Bante di India, kalau nggak pindah patah kita kan masak sendiri kan. Jadi cuma masak dengan sayur seadanya. Bersyukur, oh hari ini makan cuma dapat segini karena nggak pergi mengemis, itu ya. Jadi dimanapun kalau Anda seperti itu, Anda bisa hidup dan Anda nggak banyak komplain, ya. Kalau orang yang suka komplain dengan keadaannya, orang yang suka komplain dengan hidupnya, berarti dia tidak memahami karma, dia tidak memahami bersyukur karena suka komplain. Kalau orang yang suka bersyukur, orang yang memahami karma, dia tidak akan komplain. Karena kenapa? Kemanapun dia pergi, itu sudah sesuai dengan apa? Karmanya kan? Aku pemilik karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, mewarisi karmaku sendiri. Ya kan? Kemanapun saya pergi, karmanya akan ikut saya. Jadi mau komplain apa? Jadi sekarang kalau lagi susah, lagi bingung, ingat ini. Oh, aku pemilik karmaku sendiri. Oh, berarti kurang banyak berbuat baik, jadi nggak bisa jadi Bill Gates. Ya, tetapi kalau Bill Gates lihat Bapak Ibu, Bill Gates akan berpikir, itu Bapak Ibu ini kerjanya enak ya, jalan sana, jalan sini, bisa tidur, bisa kumpul sama keluarga gua enggak. Bisa jadi seperti itu kan? Bante ada kenal satu orang, ya, tidur setiap hari cuma 5 jam. No time buat keluarga. Ya, tetapi kalau Anda lihat dia, oh, kaya enak. Tapi dia lihat Anda, oh, Bante ya kesana kemari. Itu, ya. Dunia itu kembali. Makanya kalau kita punya pahaman tentang karma dan tentang bersyukur, dimanapun Anda pergi, Anda akan bahagia. Ya, baru yang terakhir, yang keempat, ajaran Buddha yang paling tinggi adalah pengendalian diri. Ya, karena kenapa? Kita tahu karena nafsu kita menderita. Oleh karena itulah, karena kita nggak mau menderita, kita harus berusaha untuk menjaga diri kita sendiri. Ya, menjaga, memiliki pengendalian diri sama seperti Bapak Ibu menjaga uang tabungan Anda biar tidak habis. Ya, pikir seperti itu. Oh, saya punya deposito ada 500 juta, saya mesti jaga biar tidak habis. Nah, pikir seperti itu. Ya, karena kenapa? Kita menjadi manusia itu sangat susah. Untuk mau mendapatkan badan seperti Bapak Ibu itu tidak gampang. Ya, untuk mendapatkan kondisi seperti Bapak Ibu ini tidak gampang. Ya. Apalagi kita yang di Indonesia, sangat apa ya? Orang bilang sangat hoki. Kita terlahir di sini. Kemarin saya ke India itu jalan aja nggak ada. Pergi jalan aja nggak ada. Pergi off-road naik motor.
Ya listrik nggak ada, air nggak ada, itu semua nggak ada. Tapi manusia juga, tapi manusia yang tidak memiliki kebajikan. Ya, anak ada 3, 1 ikut banteng, 1 ikut limpo cek lempar, 1 disikin. Ini mama papa di rumah kayak orang bengong. Ya, pokoknya anak-anak sudah kelas 6 SD keluar karena ada sekolah di situ. Nah ini, kalau orang yang tidak memiliki pengendalian diri seperti tidak menjaga kebajikannya, nah, sehingga next kehidupan bisa tinggal di tempat kondisi yang seperti itu, yang karma pahalanya tidak mendukung. Ya, oleh karena itulah 4 ini Sang Buddha bilang perdana, sila, menahan nafsu, memiliki pengendalian diri, inilah harta yang terbaik yang Anda bisa bawa dimanapun, sampai kapanpun. Ini 4. Ya. 4 ini Bante kasih contoh. Bante bagaimana karma baik itu saya bisa bawa. Mungkin Anda pikir begitu kan? Pernah nggak berpikir? Kalau Anda lagi dengan ceramah, pernah nggak berpikir? Saya punya karma baik ini bagaimana saya bisa bawa? Pernah nggak berpikir begitu? Contoh yang paling gampang, kenapa Anda bisa membawa karma baik Anda? Yang paling gampang di sini contoh gitu. Semua dari sini bisa masak Indomie kan? Indomie bisa. Kalau Indominya kamu misalnya sudah bawa memasak hilang, tetapi dapat mie yang lain, bisa masak nggak dapat? Ilmunya bisa nggak? Bisa. Karma baik itu dan karma buruk itu sama seperti ilmu ini. Kemanapun Anda pergi, dia akan ikut. Ya kan? Misalnya, Bante dari Manado. Pas Bante ke Jakarta ketemu Indomie, bisa masak nggak? Bisa. Sampai di India bisa masak nggak? Bisa. Karena caranya sudah paham. Ini seperti karma baik yang bisa mengikuti ikut Anda ya. Tetapi jangan bawa Indomie ke India, apalagi Indomie goreng, jadi Indomie kuah pakai kecap. Nah itu, ya, karena mereka nggak tahu cara masaknya. Ya. Nah, contoh Bapak Ibu ya, sama dengan kebaikan, dimanapun kalau Anda suka berbuat baik, dia akan mengikuti Anda. Dan inilah yang akan menjadi kuijin buat Anda. Kadang-kadang sih Bante enak banget dia ada kuijinnya. Bukan. Oh Bante dia ada pelindungnya. Bukan. Dia ada kebaikan yang bisa melindungi dia. Ya. Nah, oleh karena inilah kita mesti semangat di dalam berbuat baik. Ya. Seperti Bapak Ibu, kalau misalnya Anda lagi berbisnis ya, Anda lagi buka toko. Hari ini Anda sudah dapat misalnya omsetnya 10 juta. Besok Anda tutup atau buka? Kalau Anda buka toko, hari ini omsetnya 10 juta. Besok Anda akan buka toko atau tutup? Hah? Buka ya. Pokoknya kalau sudah dapat cuan 10 juta buka Bante. Ya. Kadang-kadang Sabtu Minggu juga buka terus, ya. Cek campur juga buka terus, cuma titip lupa aja suruh Buddha. Suruh Buddha baca parita sendiri. Ya. Nah di dalam bisnis kita tahu kita buka, ya. Tetapi di dalam kebaikan kita lupa. Oh yang penting hari ini sudah berbuat baik, hari Katina penting berbuat baik. Setelah hari Katina, oh sudah ada kegiatan Sakadana sudah. Berarti sampai jumpa tahun depan. Ya, bukan seperti itu. Atau Waisak. Ya, Bante heran itu. Kalau umat Buddha, even di Manado ya. Kalau Waisak bisa kumpul 200 orang, nggak tahu dari mana. Ya, habis Waisak kebaktian biasa, tinggal 30, 20 gitu, hilang semua. Oh, jadi umat hari Waisak. Ya, tapi tahu kalau Waisak wihara penuh. Nah, nanti orang-orang seperti ini, dia hidupnya bagaimana? Hanya berbuat baik 1 tahun, 1 kali. Oh, ada Waisak berbuat baik, selesai. Ya, di sini saya nggak ada komputer. Bante sudah bikin rumusnya, pakai rumus Excel. Kelihatan
siapa yang suka berbuat baik rutin sama siapa yang tidak berbuat baik rutin, hasilnya sama, hasilnya beda. Itu nanti bikin pakai ini orang bilang pakai suku bunga mendukung, beda, hasilnya lain. Berarti bikin pakai Excel, ini kan buat Hipasiko kan, kita pak umat Buddha, kan Buddha bilang dalam Dhammapada berbuat baik sedikit demi sedikit, rutin, hasilnya lain Bapak Ibu, ya. Maka dari itulah 4 hal yang ini Anda lakukan setiap hari, tidak boleh tawar. Kalau Anda mau bahagia, tidak boleh tawar. 4 ini harus dilakukan setiap hari. Pahala dari melakukan 4 hal ini apa? Yang pertama, memiliki wajah cantik dan ganteng, ya. Jadi kalau nanti bercermin, oh belum kayak Leminfo, berarti kurang berbuat baik. Nah gitu, ya. Kedua, memiliki suara yang merdu, ya. Yang ketiga, akan memiliki banyak pengikut, ya. Nanti akan terbukti tanggal 28 November ke atas terbukti, ya. Kasih baju, kasih sembako, jangan lupa ya saya ya. Nah, terbukti kan? Orang akan pilih nggak? Secara nggak langsung, oh iya, dia pernah kasih saya beras, saya pilih. Itu mendapatkan pengikut. Ini Sang Buddha bilang, ya. Dari 2500 tahun yang lalu Sang Buddha sudah ajarkan, ya. Memiliki kekuasaan sebagai raja di dunia maupun raja di alam surga. Kemudian berikutnya adalah dengan karma yang kita lakukan inilah kita bisa menjadi sama seperti Sang Buddha, yaitu mencapai kesempurnaan. Nah, jadi Sang Buddha bilang siswa yang bijaksana. Siswa yang bijaksana itu siapa? Kita, umat Buddha yang belum mencapai kesucian. Kita kalau bijaksana harus melakukan 4 hal ini, karena harta kebajikan yang kita kumpulkan ini nggak bisa hilang, ya, nggak bisa hilang, tidak bisa diambil sama-sama, bahkan para dewa juga nggak bisa ambil, ya. Oleh karena itulah sering berbuat baik. 4 hal ini jadi PR ya kita, karena ini pasti kok pulang dari sini Anda lakukan 4 hal ini tiap hari di rumah. Terus tahun depan Anda lihat hasilnya bagaimana, pasti berubah, ya. Dulu waktu Bante 2015 ini ada kesaksian, Bante suruh orang bikin celengan, ya. Dari 200 orang di wihara, yang ingat cuma 10 orang, yang bikin cuma 2 orang, tetapi dari 2 orang ini bilang hasil yang saya dapatkan beda banget, ya. Hasil yang saya dapatkan beda. Nah, maka dari itulah kalau kalian nggak pernah coba, hasilnya nggak pernah dapat, ya. Tetapi kalau kita coba, mungkin akan muncul hasil yang baik, ya. Jadi ini yang bisa Bante sampaikan. Semoga memperingati perayaan Kartina, ya, Sanghadana di bulan Kartina ini bisa membawa berkah yang baik buat Bapak Ibu, keluarga, dan para leluhur. Sampai sata, bawantu, sukitata. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Terima kasih mengucapkan kepada yang lainnya Ibu dan Bapak Negara atas setengah desana yang diberikan pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya adalah kita menjalankan persembahan Sanggadana pada masa Kartina 2023 kepada Ibu Sangga. Oke, baiklah. Jubahnya ambil, Mbak, barang persembahannya diambil. Duduk aja untuk menyiapkan dana masing-masing yang akan diserahkan kepada yang mulia di usaha. Kemarin aku udah pegang aku dan apa dia pegang. Aku yang pegang atau dia pegang.
Mon, kasih Bante pegang nggak nih, Mon? Mon. Baiklah, silakan pegang dana masing-masing terlebih dahulu, yang diserahkan dulu. Kita akan membacakan parita terlebih dahulu secara bersama. Baiklah, kepada para umat yang lain, nanti dana yang pertama akan diberikan adalah dana jubah dari para panitia Yayasan Darul Patrick. Kemudian akan digunakan oleh para umat dan juga akan ada penyerahan bom dan juga perlengkapan lainnya untuk yang mulia diusahakan. Baiklah, Ibu, saudara, saudara yang berbahagia, kita akan bersiap-siap. Marilah kita membacakan wandana atau penghormatan kepada Sang Buddha secara bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ikuti baik demi berbaik. Imani mayang bante, Imani mayang Bante, jiwarani, Jiwarani, sapariwarani, Sapariwarani, biku sanghasa, Biku Sanghasa, ono jayama, Ono Jayama, sadhuno bante, Saduno Bante, biku sangho, Biku Sangho, imani, ciwara dan data tersebut. Ikuti baik demi berbaik. Terpujilah Sang Buddha Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, yang telah mencapai penerangan sempurna, yang mulia Biku Sangha. yang mulia Biku Sangha. Kami mempersembahkan jubah-jubah beserta pelengkapannya kepada Biku Sangha, kepada Biku Sangha, sebagaimana yang kami utarakan. Semoga Biku Sangha berkenan menerima persembahan dari kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami dan keluarga untuk selama-lamanya. Baik, dipersilakan kepada perwakilan Yayasan Darul Patrick untuk menyerahkan kepada para Biku Sangha. Taruh Secara bersamaan maju terlebih dahulu. taruh di kain kuning aja. Baik, untuk Taruh di kain kuning aja, Man. baik, selanjutnya akan diikuti oleh umat yang lain. Dipersilakan untuk memberi kesempatan kepada yang lain untuk memberikan persembahan sembadana kepada Biku Sangha. Silakan. Silakan. Untuk yang belum untuk maju ke depan. Dan untuk persembahan lainnya seperti bol
jam dan juga perlengkapan lainnya satu pajaya dipersilakan untuk diberikan kepada yang mulia Ibu Sangga. Hari ini anggota sangga yang hadir jumlahnya ada 9 orang. Dipersilakan kepada umat untuk memberikan persembahan. Untuk angpau bisa ditaruh di tempat emas yang di Tunggu, habisin. Tunggu. Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa jongkok, nggak apa-apa, langsung aja. Ya, ini tutupan. Ya. Nanti. Tunggu dan semua. dipersilakan kepada umat untuk memberikan bowl dan juga perlengkapan lainnya kepada para peserta. Untuk jam dan perlengkapan mandi dapat diserahkan kepada masing-masing ibu sangga. Wah, ditutup lagi kan. Barangnya digeser dulu ya. Baru kamu ambil air ya. Kak, kamu pegang aja. Oke. Nanti kamu bantu serahkan ya. Bantu kasih ke ini. Sama siapa? Saya kan pegang ini. Oh, Nanti. udah. Ayo. Bagiin aja. Jadi setelah pemberian sangga dana, silakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Nah, selanjutnya yang mulia Ibu Sangga akan memberikan perlimpahan jasa sekaligus
blessing untuk kita semua. Kasih tempat tangan dia. Oke, dipersilakan kepada untuk perwakilan dapat menerima air untuk melakukan penyembahan dasar. Itu saya belum sampai pojok udah ada yang ngambil dua. Icitam bajitam tomang cipan eva samicato sape kurento sampapa janno panada soyata manicho tik aso yata Sapitiyo vivacanto Ada nanti itu di belakang udah ada. Palingan nanti bagian mana yang mau di blessing nanti di ini aja. Paling udah di belakang.
Lantai ini tuh. Lantai ini aja. Sadu, sadu, sadu. Saudara-saudara yang berbahagia, setelah yang mulia Bhikkhu Sangha memberikan pelimpahan jasa dan juga blessing kepada kita semua, marilah kita bertumpuk lutut dan bersikap diri. Kita akan memberikan penghormatan dengan melakukan namaskara kepada Bhikkhu Sangha. Namaskara dimulai. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, marilah kita kembali untuk acara Sanggadana pada masa Katina 2023 pada hari ini dengan membacakan nama Karakata. Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah kita ucapkan bersama-sama. Sabbe Tata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kami ucapkan terima kasih kepada perwakilan dari Sekretariat dan juga kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangha yang berkenan hadir pada acara Sanggadana bagi semoga apa yang disediakan dapat tercapai. Dan yang selanjutnya Yang Mulia Bhikkhu Sangha akan meninggalkan ruangan dan akan melakukan makan siang. Kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangha dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Umat bisakah berdiri dan bersikap anjali. Dan Bhikkhu Sangha akan memberikan sedikit kenangan untuk kita semua. Silakan Bante.